Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'da mab'ats. Alhamdulillah, segala puji serta syukur semoga senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya pada sore hari ini kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala di kediaman Sahibul Bait Bapak Abu Hasan Sadiq Hidayat dan Ibu Ida Putri Mistia. Alhamdulillah merupakan warga baru di komplek Bank Indonesia. Salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah hari ini agenda kita adalah silaturahim. Semoga berbagi FPI dan jangan kapok nanti Ibu akan sering di WA oleh warga oleh pengurus masjid. Ya, hajatnya tidak lain mengajak untuk kebaikan, insyaallah ya. Baik Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pertama insyaallah pada hari ini agar lebih berkahnya pertemuan ini, silaturahim ini, buka puasa bersama ini, mari kita buka dengan membaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum acara ini pada sore hari ini, acara intinya apa ini? Buka puasa bersama atau dengan ceramah Ustaz ya? Ya, acara inti kita dua, yaitu mendengarkan tausiah dari Ustaz dan buka bersama. Tidak kalah penting. Mari kita sama-sama dengarkan terlebih dahulu ibu sekalian, bapak-bapak, lantunan bacaan ayat Al-Quran. Insyaallah Ustaz akan membacakan surat yang 8 miliar, yakni surat Al-Baqarah. Insyaallah nanti surat yang berkenaan dengan Ramadan. Jadi mungkin permintaan kami sebelum Ustaz membaca Al-Quran, mohon karena suaranya ini kecil Ibu ya. Jadi suara Ustaz juga kecil ini. Jadi diharapkan khusyuk dalam mendengarkan. Baik kepada Ustaz saja. Kalau hari pertama udah di rumah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فمن خاف من موصٍ جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Insyaallah bisa membantu usaha Anda yang telah belajar pada Quran juga yang bacaan untuk kita yang terdapat pada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, para hadirin sekalian dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan tausiah rugi dari yang memperoleh untuk Ustaz menghormati berbesar Hafizullah Ta'ala. InsyaAllah hari ini kita menyampaikan beberapa hal terkait tentang Ramadan, terkait dengan tempat yang baru. InsyaAllah nantinya juga terkait mungkin beberapa hal yang akan terkait misalnya. Baik, untuk selanjutnya akan serahkan waktu semuanya pada Ustaz untuk memberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Salam makan ketoprak. Cakep. Bang Salamnya kurang kompak. Oh, Lemes ya? Puasa. Lemes ya? Ini pada puasa kayaknya gini. Roman-romannya pada puasa nih. Puasa lah. insyaallah. Sekali lagi ya salamnya ya. Abdullah anak Mas Roda. Kalau saya nggak mau dibilang cakep saya ganteng gitu. Boleh. Sekali lagi Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم
man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahirin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus shahibul bait yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, keluarga besar Bapak Agung Hasan Sadikin Daulay beserta Ibu Winda Putri Listiah, juga yang kita hormati dan kita muliakan orang tua kita Bapak Iqmal Daulay dan Bapak Eldi Iswandi, juga yang kita hormati dan kita muliakan orang tua kita Ibu Yunizar dan juga Ibu Deswati. Kita doakan semoga orang tua kita senantiasa diberikan keberkahan panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, adik-adik yang mohon maaf saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada hadirin wal hadirat sekalian. Alhamdulillah, wajiblah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena saat ini juga kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa nikmat panjang umur, nikmat sehat wal afiah, nikmat iman dan Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan nikmat-nikmat Allah taala yang telah diberikan kepada kita selaku hamba-Nya, mudah-mudahan kita dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur atas anugerah limpahan rahmat-Nya. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Kayak matanya dari somai dulu deh. Salawat terkirim salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan yang mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabat-sahabatnya, para pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kelak nanti di yaumil qiyamah akan mendapatkan asy-syafa'atul uzma, yakni pertolongan besar dari baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bapak Ibu, adik-adik yang berbahagia, saya pikir tadi Ustaz Angga baca Al-Qur'annya sekitar 4 lembar. Ada 1 lembar kurang tuh. Sedangkan saya berdiri di sini jam 17.43. Waktu menunjukkan masih setengah jam lebih lagi kita buka. Masya Allah. Jadi biasanya Bapak Ibu kalau kultum tuh 10 menit itu paling lama. Ini lebih dari khotib Jumat ini. Masya Allah. Depan kita udah ada masih setengah jam lagi. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, insya Allah perkumpulan kita di tempat yang baik ini pada hari dan waktu yang sangat baik ini, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan keberkahan di tempat yang baik ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita pikir-pikir dari pagi, saya nih sama Bang Ali Bapak Ibu udah berangkat jam 4. Ya. Paling jauh tadi pesanggrahan, saya telepon nih sama Aki. Ini adik saya punya 2 nih. Ustaz Dini Kurniawan, Ustaz Angga. Bujangannya Bu nih, lamarannya saya nganterin nih Bu nih. Nganterin, saya mintain ke calon istrinya, saya mintain sama orang tuanya, sama mertuanya biar diterima dulu. Tahu udah kalau saya nggak nganterin nggak mungkin diterima. Saya minta anterin tuh petir karing sono. Bang, tolong anterin, tolong lamarin saya.
nikahin, masya Allah. Orang jauh nih bunda nih, orang Kalimantan. Tetangga juga nih. Bentar lagi doain, amin. Amin ya Rabbal alamin. Karena imam-imam di Masjid Al Hidayah saya udah anggap adik saya semua. Saya paling tua di sana nih Bu. Paling tua, cuman nggak tua umurnya, harus malam 4. Dari pagi saya jalan dakwah, ngajar saya itu. Ya, belum istirahat sampai sekarang. Tiba-tiba kita ini udah ada di sini. Udah ada di sini. Masih ada yang di Lebak Bulus, ada yang di Bekasi, ada yang di Pasar Minggu, ada yang di mana tuh Manggarai. Tiba-tiba jiwa warga kita ada di sini. Itu karena apa hadirin wal hadirat? Karena qadarullah. Udah ada catatannya. Bisa berkumpul jam segini, hari ini, di tempat ini, jalan ini, depan Bidakara. Itu sudah ada dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita bersyukur. Kalau bukan karena izin Allah Subhanahu wa taala, kita tidak dapat berkumpul di tempat yang baik ini. Bermuajahah, bersilaturahim. Ya, saya juga baru kenal sama Sahibul Bait, Winda dan keluarga besarnya. Mudah-mudahan perkumpulan kita yang baik ini Allah catat sebagai ladang amal ibadah yang nanti yaumil qiyamah. Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Waktunya saya pegang jam dulu dah nih. Masih lama juga. Padahal ngomong udah berapa menit nih. Ini belum isi nih ibu-ibu nih, belum isinya nih. Saya pengen ngajak adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu yang di dalam yang luar sholawatan dulu. Setuju nggak? Setuju ya? Nabi yang bilang, barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, kata Rasulullah SAW, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas 10 balikan bagi orang yang bersalawat kepada Rasulullah SAW. Nah, kita baca salawat dulu biar tempat ini jadi adem, tambah berkah, tambah berkah, tambah berkah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Salli wa sallim daiman ala mada. Salli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Salli wa sallim, baca bersama-sama. Iman ala mada. Salli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man. Sayang, sungguh sayang, orang ganteng tak sembahyang. Sayang, sungguh sayang, orang ganteng tak sembahyang. Nabi Yusuf ganteng, dia bersembahyang. Nabi Yusuf ganteng, dia bersembahyang. Salli wa sallim daiman. Angkat suaranya. Salli wa sallim daiman. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man. Sayang, sungguh sayang, orang cantik tak sembahyang. Sayang, sungguh sayang, orang cantik tak sembahyang. Siti Aisyah cantik, dia bersembahyang. Siti Aisyah cantik, dia bersembahyang. Salli wa sallim
'ala mada salli baca semua iman 'ala mada wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi man sayang sungguh sayang orang kaya tak sembahyang sayang sungguh sayang orang kaya tak sembahyang Nabi Sulaiman kaya dia bersembahyang Nabi Sulaiman kaya dia bersembahyang salli wa sallim daiman ala mada salli iman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man sayang sungguh sayang orang miskin tak sembahyang sayang sungguh sayang orang miskin tak sembahyang Nabi Ayub miskin dia bersembahyang Nabi Ayub miskin dia bersembahyang salli wa sallim daiman ala mada salli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashabi man qad wa'ada wal ali wal ashabi man qad wa'ada Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi insyaallah salawat yang kita hantarkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kena nanti di yaumil qiyamah Rasulullah yang akan memberikan syafaat untuk kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, adik-adik anak-anak yatim yang berbahagia. Hari ini tema pidato saya judulnya 5 kunci kesuksesan bagi seorang manusia yang hidup di dunia kelak nanti kita hidup di akhirat. Kunci sukses yang pertama adalah seorang mukmin yang senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Halo? Hai. Halo? Hai. Hai, masih hidup? Alhamdulillah. Yang pertama, seorang mukmin harus mempunyai sifat isti'adah. Apa itu isti'adah? Kita sebagai orang Islam, orang yang beragama Islam, orang yang mempunyai Tuhan Allah sebagai Tuhan kita, harus mempunyai ini sifat yang pertama, isti'adah. Kenapa harus mempunyai sifat isti'adah? Isti'adah ya sa'idu, memohon naungan, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena syaitan, tahu syaitan? Iblis. Tugasnya itu mengganggu hamba-hamba Allah yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ketika ingin tidur, bangun dari tidur, mohon itu perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau beraktivitas, mau belajar, pergi ke sekolah, yang mau bekerja di kantor, yang ngajar jadi guru, yang dagang, semua itu diperintahkan kita untuk senantiasa beristiadah, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa yang paling kecil? Kita disarankan untuk berlindung kepada Allah.
Siapa yang sehari nggak ke toilet? Siapa? Tunjuk tangan. Sehari aja Bapak Ibu. Nggak ke toilet, nggak buang air kecil maupun buang air besar. Nah ada di sini pasti ada yang penting. Pasti ada yang ke toilet. Masuk ke kamar mandi, dahului kaki Kiri. dengan membaca doa. Siapa yang hafal doanya? Ayo. Siapa yang hafal doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu doanya. Siapa yang tahu artinya? Siapa yang tahu artinya? Tunjuk tangan. Artinya ya Allah, aku berlindung kepadamu doh. Aku berlindung kepadamu dari gangguan setan laki-laki dan setan perempuan doh. Ini hadis Nabi. Ini doa yang dibaca oleh Nabi Muhammad yang disunahkan ketika kita masuk ke kamar mandi atau toilet. Baca doa ini, mohon perlindungan. Sampai kamar mandi aja kita masih diganggu sama iblis, sama setan. Khubuthi itu isim mufrad, khaba'is jamu taksir. Jadi setan laki-laki dan setan perempuan. Kenapa al-khaba'is setan perempuan? Karena kullu jam'in mu'annas dalam ilmu nahwu dikatakan begitu. Tuh, dari mulai ke kamar mandi aja kita masih diganggu sama iblis. Makanya kalau ke kamar mandi kagak boleh nyanyi, siul-siul apa tuh namanya? Lidah, nggak boleh tuh. Karena tidak dianjurin. Kalau bapak-bapak yang biasa ngerokok duduk di toilet sambil merokok, nggak boleh juga. Merokoknya aja haram, apalagi ketika kita buang air besar sambil ngerokok. Makanya saya marah banget Bapak Ibu kalau di masjid, ya Allah, tempat imam lagi, toilet imam, bawa rokok. Makanya saya suruh panitia saat ini dah buat imam khusus. Ketika saya mau ambil itu bawa rokok. Ada orang rokok di kamar mandi. Rokoknya aja karena kita di para imam memang nggak ngerokok. Alhamdulillah itu. Ini yang diceritakan. Kita sebagai mukmin senantiasa mohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon perlindungan kita pada Allah. Karena kalau kita tidak mohon perlindungan pada Allah, dikatakan kita sebagai hamba-hamba yang sombong. Siapa yang sombong? Fir'aun sombong. Mati. Belum di laut. Fir'aun. Apalagi? Qarun sombong dengan hartanya. Musnah dengan hartanya. Jadi tidak ada yang harus disombongkan di dunia ini. Makanya kita senantiasa mohon perlindungan pada Allah. Mulai dari tidur sampai bangun tidur kembali. Keluar dari kamar mandi, kita baca Alhamdulillahilladzi anzala 'alal adza wa afani. Itu doanya. Itu hal-hal yang paling kecil hadirin. Kalau kita cinta sama Nabi, hidupkan sunnah Nabi yang paling kecil. Ingin cari kemuliaan, hidupkan sunnah Nabi di dalam rumah kita. Masuk kamar mandi, dahului kaki kiri. Keluar dari kamar mandi, dahului kaki kanan. Dengan baca doa yang tadi saya pimpin itu doanya. Itu kalau kita ingin menghidupkan sunnah baginda Nabi Muhammad di dalam rumah kita dulu. Kemudian yang kedua, keberapa nih hadirin? Saya biasa tuh bunda kalau ceramah tuh di panggung mundar mandir, ke kanan ke kiri. Biasanya gitu saya. Tapi kalau di sini udah sini aja buka. Kalau banyak makanan terbanyak. Yang kedua, seorang mukmin senantiasa lidahi ini dibasahi oleh istighfar. Man istighfaran wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kita sebagai hamba Allah jangan pernah lelah, jangan pernah lalai dari memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang beristighfar, orang yang dibiasakan istighfar, yang kebiasaan tabiatnya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, urusannya akan diselesaikan oleh Allah, dimudahkan. Bahkan orang yang senantiasa lidahnya, bibirnya dibasahi dengan banyak istighfar, astagfirullah, 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 akan diberikan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Mau hadirin, mau diberi rezeki sama Allah? Mau gak? Rezeki bukan sekedar uang yang banyak, enggak. Badan yang sehat itu rezeki. Tidur nyenyak juga rezeki. Ada orang gak tidur hadirin. Saya punya teman gak tidur, gak bisa tidur dia seminggu. Ada penyakit itu bunda. Apa tuh nama penyakitnya saya gak tahu. Udah orang gak bisa tidur seminggu hadirin. Nikmat gak tidur? Gak enak.
Ya, tapi kita bisa tidur. Itu nikmat yang paling besar yang Allah berikan, yang Allah anugerahkan kepada kita. Makanya kita harus pandai-pandai bersyukur atas nikmat Allah. Mulai dari nih, coba nih. Antum pikirin, kalau ini kita kedip nih sebelah-sebelah, yang kanan atau yang kita tuh nggak enak. Kedipnya bareng tuh. Oh, coba kedipnya bareng kan? Nggak bisa kedipnya yang kanan dulu baru yang kiri. Kan kagak enak. Coba setangga, coba kedipnya. Yang kanan dulu bisa nggak? Nah, enak. Saat ini juga ganteng ini kalau kedipnya kemana tuh dikatakan dicek matanya. Itu rasa tanda syukur kita sebagai hamba Allah dari hal-hal yang begitu dulu. Hadirin, kedipnya bareng, kedip nggak lama, habis kedip melek lagi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang banyak istighfar urusannya akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa kita disuruh istighfar? Karena orang yang jauh dari rahmat Allah itu orang yang sombong, orang yang tidak mau mohon ampun kepada Allah atas segala perbuatan-perbuatan maksiat. Dia merasa nih dirinya paling baik, paling benar, nggak ada dosa. Istighfar dia nggak pernah baca astagfirullah. Kayaknya nggak mau merasa dirinya tuh paling baik, nggak ada dosa. Kalau kita pikirin bu, ini hadis Nabi nih. Rasulullah SAW mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala beristighfar itu 70 kali sehari. 70, bahkan di riwayat lain katakan 100 kali. Nah, kita siapa ini? Nabi kita bukan, Rasul bukan, sahabat bukan, pengikut bukan, ulama juga bukan kita. Istighfar aja kita nggak mau sama Allah. Males-malesan, kadang habis sholat langsung jalan. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, langsung cabut. Allah lantas jalan. Di situ disunahkan baca istighfar. Astagfirullah, 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 dan langsung jalan. Sunnahnya baca istighfar. Oh, Rasulullah yang sudah dijamin sama Allah masuk surga, tapi dia masih mohon ampun kepada Allah. Nah, kita bukan Nabi, bukan Rasul, masih lalai mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita yang telah kita perbuat masa lampau. Ya, akhirnya saya mengingatkan diri saya dan juga kepada Bapak Ibu sekalian, adik-adik, rajin-rajinlah kita beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kunci kesuksesan seorang manusia yang ketiga adalah istiqomah. Bapak Ibu yang berbahagia, kenapa kita disuruh istiqomah? Istiqomah artinya apa? Tadi istiqomah. Istiqomah yang tadi istiqomah dalam surah Fussilat Allah berfirman ayat 30, Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Istiqomah salat berjamaah, istiqomah tadarus Al-Qur'an, istiqomah bersedekah, istiqomah berbaik sangka kepada saudara, berbaik sangka kepada orang lain, istiqomah berbaik sangka kepada Allah, jauhi perbuatan yang buruk kita kepada orang lain, suudzon pada orang lain. Itu kaitannya sama orang. Hadirin, kalau kita pikir-pikir Bapak Ibu, saya kasih pilihan, baik mati, nggak baik mati, mau pilih yang mana nih? Baik mati, nggak baik mati, mau pilih yang mana? Baik. Jadi orang baik bakalan mati, jadi orang jahat bakalan mati. Mendingan jadi orang yang baik, karena kita bakalan mati. Kalau orang baik matinya akan baik, insya Allah. Makanya kita istiqomah, hadirin. Istiqomah istighfar, istiqomah berbaik sangka pada Allah, istiqomah senyum baik sama orang, istiqomah sedekah, istiqomah salat berjamaah, istiqomah rajin hadir di majelis ilmu, hadir majelis taklim, hadir di majelis-majelis yang di situ Allah cinta. Istiqomah di tempat-tempat yang Allah sukai. Istiqomah sayang sama anak-anak kecil. Bapak Ibu, saya nih ngurus anak yatim hampir 17 tahun sudah. Doain saya biar saya istiqomah, biar saya sehat walafiat. Ini dari generasi ke generasi nih bunda nih.
Makanya badannya gedean mereka, tinggi-tinggian mereka. SMP sekarang tuh anak-anak sekarang pada bongsor-bongsor, tinggi-tinggi SMP. Ada yang kembar nih dari kecil ini, di pojok nih, Fahri. Ini dari TK nih Bunda nih. Sekarang kelas berapa Fahri? Tuh kelas 1 SMA. Mereka dari TK nih Bunda nih sama saya. Ini juga ada kembar nih, tuh pojok. Ya, dari generasi ke generasi doakan saya semoga saya sehat dan umur mereka. Asalkan mereka tidak ada yang putus sekolah itu permintaan saya. Dan jangan sampai mereka buta huruf Al-Quran. Jangan sampai mereka tidak bisa baca Al-Quran. Ya, hati-hati kita punya anak kita belum bisa baca Al-Quran, kita tidak khawatir dalam hal itu. Ya, karena kita punya anak yang bakal memakaikan mahkota. Saat ini udah nyari kaki saya berarti menunjukkan waktu udah mau buka puasa. Alhamdulillah saya girang. Jadi saya ngomongnya bisa dikit. Saya singkat. Yang keempat istikharah. Istikharah itu juga dianjurin hadirin wal hadirat. Kita keluar rumah, jangan mentang-mentang kita punya kekuasaan gak istikharah sama Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang keluar rumah akhirnya dia kena musibah, kena bala, kena gangguan apapun itu. Makanya keluar rumah itu istikharah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita serahin, kita pasrahin kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau kita istikharah, mulai kita pergi keluar rumah sampai kembali pulang ke rumah kembali, Allah akan melindungi kita. Dan yang terakhir nih. Seorang mukmin yang baik senantiasa dia beristighfar pada Allah, memohon pertolongan pada Allah. Kenapa kita harus minta pertolongan pada Allah? Banyak kita saksikan di luar sana. Sholat, dia sholat, baca Al-Quran dia baca, tapi masih datang ke dukun. Tahu dukun? Ya mau naik jabatan, biar cepet naik jabatan dia datang ke dukun. Mintanya bukan sama Allah, tapi mintanya sama dukun. Pengen kaya datang ke dukun, orang pinter. Dukunnya aja miskin. Dukunnya miskin. Minta kaya sama dukun. Minta sama Allah mau naik jabatan, biar cepet ya di perusahaannya. Datang ke orang pintar, dikasih keris nih, keris mandiin setiap tanggal 1 Muharram, ya pakai kembang minyak wangi. Itu musyrik, jauhi perbuatan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terakhir. Kalau kita nak gurunya baik, nyembah Allahnya baik, insya Allah isti'anahnya juga baik. Pertolongan Allah menyertai kita semua, amin ya rabbal alamin. Mungkin hadirin wal hadirat ini saja yang dapat Al-Fakir sampaikan. Bapak Ibu, mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Sohibul Bait mengundang kita ya, tasyakuran rumah. Ini saya pesan nih sama yang punya rumah nih, Bu. Pak, Bu. Saya pesan nih sama yang punya rumah nih. Ya, kalau rumah kita pengen berkah, adem, nyaman, baca Al-Quran dalam rumah. Zayyinu majalisakum bi tilawatil Quran. Jangan rumah kita kayak kuburan, nggak ada orang pas sholat, nggak pakai buat sholat sunnah, ya. Kayaknya sumpah itu rumah. Ya, baca Al-Quran nggak pernah baca Al-Quran di rumah. Biar rumah itu mendatangkan keberkahan, biar rumah itu mendatangkan rahmat dari Allah Taala. Zayyinu majalisakum bi tilawatil Quran. Baca Al-Quran di rumah. Itu. Ya. Yang kedua, yang terakhir. Ya, ini Sohibul Bait ngumpulin kita nih. Ya, bukan sekedar kumpul. Sohibul Bait mengundang kita untuk buka puasa bersama. Atau Rasulullah SAW al-jannatu mustaqatun ila arba'at. Nafarin talil Quran, wa hifdzil lisan, wa mutimul di'an, wa su'imina fi syahr Ramadan. Ya, surga rindu kepada 4. Yang pertama, orang yang senantiasa tadarus Al-Quran. Yang kedua, hifdzil lisan, menjaga lisannya. Kalau orang puasa jangan ngatain orang, jangan ghibah, jangan namimah, jangan ngejelekin orang. Orang puasa tuh pahalanya tuh nggak kambing, menggugurkan dosa-dosa pahala puasa kita. Wahai lisan yang ketiga, kemudian ini keluarga Sohibul Bait kita diundang untuk buka puasa. Pahalanya gede, pahalanya besar. Orang yang memberi makan orang yang puasa itu surga rindu. Dan yang terakhir, puasa ini nafi syahr Ramadan, surga rindu pada orang yang berpuasa karena Allah di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang ikhlas dalam menjalankan ibadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wabil khusus untuk Syekhul Baik Bapak Agung Hasan Sani Daulay dan juga Ibu Ida Putri Kristian. Mudah-mudahan mereka senantiasa dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Dan juga untuk orang tua kita, Bapak Iman Daulay, Bapak Elki Iswati, Ibu Yuliza, Ibu Deswati, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan keberkahan panjang umur, sehat walafiat, dan juga kita yang hadir di tempat yang mulia ini, semua hajat-hajat kita, hajat-hajat baik kita, Allah Subhanahu wa taala terima segala hajat-hajat kita, Allah kabulkan doa-doa kita, amin ya rabbal alamin. Mari kita angkat kedua tangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abbudana wa tammi tafsirana ya Allah ya ilahal alamin wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fariqal furqan wa munzilal qur'an wal hikmati wal bayan. Barik Allahumma lana fi syahri ramadan, barik Allahumma lana fi syahri ramadan, barik Allahumma lana fi syahri ramadan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim ya 'azim ya 'azim ya 'azim anta ilahi la ilaha ghayruk. اغفر الذنب العظيم فإنه لا يغفر العظيم إلا العظيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Saya mohon maaf kalau ngomong yang lamaan, untuk kata yang kurang santun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak sekalian, alhamdulillah kita sudah selesai dengan acara kita yang tausiah, dan kita masuk acara yang paling inti sekali yang dari sambut tadi ya. Kita masuk ada yang warna putih, kurmanya 4 jenis nih kayaknya. Ada sukari, ajwa, ada rukok, apa ya? Dari tadi saya perhatikan kurma sebenarnya. Ini saya mengambil mana yang pertama ini? Insyaallah 2 menit lagi kita mau 2 menit lagi kita akan buka. Nantinya setelah buka kita langsung menikmati hidangan kalau saat maghrib. Karena kalau hidangan masih belum dibereskan setelah maghribnya kepikiran tuh. Tadi saya mah untuk misalkan nanti kepikiran. Jadi habis itu kita makan, kemudian sholat maghrib. Setelah sholat maghrib bersama, mungkin nantinya setelah itu kita langsung pulang. Apalagi kami berdoa dan pakai Rahmat Hidayat hari ini di masjid. Saya nanti izin beliau pulang. Ini tuh dari kami. Dalam